Franchise The Lion King tuh emang gak ada matinya ya, ikonik banget dari dulu. Versi live action 2019 ya rasanya kayak nonton National Geographic atau Discovery Channel kan. Tapi ini tuh versi didubbing sama karakter-karakter Disney. Tapi ya gitu, vibes ekspresi wajah yang kuat di animasi 2 dimensi malah hilang di versi live actionnya. Jadi ya kurang greget. Nah selama ini The Lion King itu kan identik sama Simba, perjalanan mencari jati diri dan jiwa kepemimpinannya. Mufasa, sang ayah yang jadi tokoh besar di cerita itu gak pernah dapat spotlight utama. Nah, Lion King ini memiliki franchise yang udah mencoba ekspor cerita lain, kayak Lion King 2 yang fokus ke keluarganya Simba, atau Lion King 1,5 yang seru-seruan sama Timon dan Pumbaa. Tapi kali ini wah akhirnya Mufasa sebagai ayahnya Simba dapat panggung yang layak dong. Ya meskipun masih pakai konsep ala National Geographic lagi, tapi ya menurut Minsource itu baru benar-benar The Real King. Judul The Lion King ini akhirnya kerasa pas, bukan cuma tentang Simba aja, tapi tentang Mufasa sebagai simbol kepemimpinan sejati. Jadi, buat para fans The Lion King ini adalah kesempatan buat kenal lebih dekat sama sang Raja Singa yang selama ini cuma jadi bayangan besar di cerita Simba. It's Mufasa's time to roar! Hai Sourcers, selamat datang di channel Click Source, dan sekarang kita berada di segmen LMD Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini Minsource mau bahas film Mufasa yang udah tayang sejak 20 Desember kemarin. Oke, langsung aja kita bahas ya, gak usah pakai lama-lama lagi. Sebelumnya, Minsource tuh jujur banget ya, agak ngerasa lega gitu, karena dari dulu kan cuma tahu The Lion King dari versi animasinya aja, sama sekali gak kepikiran kalau ternyata ada prequel dalam bentuk buku novel juga, apalagi tentang backstory-nya si Mufasa sama si Scar. Jadi pas nonton Mufasa The Lion King dan tiba-tiba muncul karakter si Taka, rasanya tuh kayak, loh ini siapa lagi sih, kok tiba-tiba ada dia? Tapi justru di situ letak asiknya tanpa baca buku yang terlebih dahulu atau ngebaca spoiler-spoiler yang terlebih dahulu. Pas Taka muncul, feel emosionalnya jadi makin kerasa banget, apalagi di spill gitu pas terakhirnya ternyata dia itu adalah siapa. Nah di Mufasa The Lion King ini kita diajak ngulik cerita awalnya si Mufasa sebelum dia jadi raja. Di sini dia tuh nemuin tempat yang namanya Milele yang dikasih tahu sama ayah sama ibunya. Tapi nih ya, Milele ini tuh bukan Fredlands, beda tempat. Cuma bikin penasaran, Disney tuh nggak kasih konfirmasi soal jaraknya. Milele ini tuh jauh banget atau deketan sih sama Fredlands, itu yang jadi tanda tanya. Yang jelas Milele ini jadi tempat perjalanan terakhirnya Mufasa sebelum dia akhirnya legit jadi raja. Terus pas udah jadi raja baru dia ceritanya nyambung ke setting yang lebih familiar di The Lion King 1, yaitu di Fredlands. Keren sih, kayak kita tuh dikasih peta emosional dan geografis perjalanan hidupnya Mufasa. Nah waktu kecil si Mufasa itu sempet kesasar gara-gara banjir gede yang bikin itu pisah sama ayah dan ibunya. Di situ dia ketemu sama si Taka dan akhirnya dia jadi anak angkat dari bapak dan ibunya si Taka. Nah Mufasa ini diasuh sama kawanan singa betina, sementara si Taka ini kan sebenarnya dia dari bloodline raja. Bakanya si Taka namanya Osabi ini tuh masih mimpin dengan sistem patriarki yang kental banget. Singa jantan yang punya hak buat jadi raja, sementara singa betina cuma fokus nyari mangsa dan handle urusan berburu. Nah dari kecil sampai dewasa Mufasa itu udah kelihatan banget jiwa leadershipnya dia. Dia berani, tegas, dan punya aura pemimpin yang kuat banget. Beda banget sama Taka yang lebih sering menghindar daripada ngelawan kalau misalnya ada musuh. Tapi chemistry mereka pas kecil tuh sebagai saudara angkatnya juara banget. Minsource jujur ya berasa banget emosinya, apalagi Mufasa yang selalu ngejagain Taka karena dia tahu Taka itu adalah keturunan raja. Ketika udah gede, makin jelas deh perbedaannya mereka. Taka makin kelihatan insecure, sementara Mufasa justru makin nunjukin kalau dia benar-benar pantas jadi pemimpin yang lain. Cerita di Mufasa The Lion King ini tuh lebih dalam, lebih kompleks, dan gak se-kids friendly Lion King versi Simba yang dulu. Jadi buat yang pengen ceritanya dengan layer emosional yang lebih kuat, ini tuh benar-benar worth it banget buat ditonton. Ketika mereka udah gede nih ya, si Taka sama Mufasa itu kan disuruh pergi dari kawanan sama Osabi, bapaknya Taka ya, soalnya kawanan mereka tuh lagi diserang sama singa putih yang dipimpin oleh Kiros. Nah Kiros ini sebenarnya keren banget ya kalau menurut Minsource. Minsource ini respect sama dia karena sistem pemerintahannya itu nggak ngebedain mana singa jantan dan mana singa betina. Beda jauh sama pemerintahannya Osabi yang masih patriarki banget. Tapi ya namanya konflik, Osabi ini tetap mau ngelindungin Taka yang dia anggap sebagai the future king. Nah singkat cerita, Osabi ini kan mati dengan Kiros karena Kiros itu dendam. Ternyata anaknya Kiros yang namanya Saju itu dibunuh sama Mufasa. Nah itu gara-gara si Saju itu nyerang ibu angkatnya Mufasa dan Taka. Sementara Taka itu malah kabur kayak pengecut. Jadi wajar aja Kiros itu kesel banget sama Mufasa karena dia yang bunuh anaknya. Nah dalam perjalanan mereka, Mufasa sama Taka itu ketemu sama Sarabi, si singa betina yang nantinya bakal jadi istrinya Mufasa. Ini nih momen yang Minsource suka banget, apalagi konfliknya klasik tapi dalam. Taka itu kan suka sama si Sarabi, tapi Sarabi lebih milih Mufasa. Yang bikin cerita cinta mereka tuh greget banget adalah build up-nya bener-bener kerasa dewasa dan dalam banget. Ada banyak dialog antara Mufasa dan Sarabi yang ngomongin strategi perang. Jadi gak cuma romansa ala drakor gitu, ya kayak pasangan pemimpin beneran. Ini tuh jauh lebih ngena daripada Simba dan Nala di Lion King yang pertama, yang ceritanya tuh lebih fokus ke Nala ngeyakinin Simba aja buat jadi raja. Nah sayangnya nih si Taka itu kan gak bisa terima kalau Sarabi itu ternyata milih Mufasa, dan dia tuh lebih mulai nunjukin sifat pengecutnya. Saking cemburunya Takanya sampai berkhianat sama Mufasa dan kerja sama dengan Kiros buat nyerang dia. Taka jadi tipe cowok sakit hati yang vibes-nya itu dia punya dendam gara-gara kalah saing soal cinta sama betina. Tapi jujur ya, kisah cinta Mufasa dan Sarabi ini benar-benar berkesan banget buat Minsource. Mereka tuh pasangan yang nunjukin kesetaraan dalam kepemimpinan. Beda banget sama Simba dan Nala yang chemistry-nya itu gak sekuat ini. Pas Taka mutusin buat kerjasama dengan Kiros, konflik ini makin seru loh. Si Taka itu kan yang dulu tuh kayak cuma pengecut biasa, sekarang malah jadi ancaman nyata buat Mufasa. Dia mulai nunjukin sisi manipulatifnya, dan ini bikin cerita itu makin dalam. Minsource tuh ngerasa plot betrayalnya ini solid banget, soalnya bukan cuma soal perebutan kekuasaan, tapi juga ada drama keluarga besar yang benar-benar ngena. Kita jadi bisa ngeliat gimana dendam dan rasa nggak cukup diakui bikin seseorang berubah total menjadi jahat. Nah di sisi lain, hubungan Mufasa sama Sarabi ini makin berkembang. Ada momen dimana Sarabi sama Mufasa ini debat masalah strategi ya. Ini bikin Minsource makin jatuh cinta sama karakternya Sarabi, karena dia kan gak cuma jadi love interest yang diem-dieman aja gitu buat Mufasa, tapi dia aktif banget dan punya pengaruh besar di cerita sebagai pasangan yang sejajar untuk Mufasa. Bukan cuma soal pendamping
ending aja. Nah sayangnya nih pas ending pertarungan terakhir, Minsource ngerasa ya kayak kurang greget gitu. Jadi kayak gitu doang. Padahal ini kan pertarungan Mufasa lawan Kiros yang seharusnya tuh bisa jadi highlight yang epic. Nggak ada vibes mega kayak passing lawan Scar di Lion King 1 yang ada api-apinya bikin dramatis banget. Transisi Taka jadi Scar itu juga agak anti klimaks sih. Motivasi dia buat berubah jadi pure villain itu kurang sulit. Taka itu kan malah lebih kerasa kayak singa pengecut yang lebih layak dikasihanin sih daripada ditakutin. Sisi licik dan jahatnya si Scar di Lion King 1 tuh nggak kerasa sih di sini ya kalau menurut Minsource, dan itu agak ngeganggu vibe emosional yang udah dibangun di sebelumnya pas awal-awal. Nah, buat yang nggak tahu nih, kisah prequel tentang Mufasa dan Scar sebenarnya itu udah ada di buku The Lion King: A Tale of Two Brothers karya Alex Simos yang rilis tahun 94. Tapi film Mufasa ini nggak sepenuhnya ngikutin versi novelnya. Kalau di buku, hubungan Mufasa dan Taka itu lebih fokus ke rivalitas mereka yang berkembang karena perbedaan cara pandang mereka terhadap kekuasaan. Sedangkan di film ceritanya tuh lebih mendalam soal latar belakang emosional Taka dan gimana pengkhianatan dan dendam jadi inti transformasi karakternya. Film ini jelas dipasarkan buat kita para penonton dewasa ya, soalnya ada elemen politik yang kental gitu, sistem kepemimpinan dan romansa antara Mufasa dan Sarabi yang berasa lebih serius. Nggak cuma cerita simpel buat anak-anak doang, tapi ya juga penuh drama yang bikin kita tuh mikir soal kekuasaan, keluarga, dan pengorbanan. Tapi ya itu tadi, endingnya tuh ya masih kurang memuaskan untuk level cerita yang udah sedalam ini. Nah, kalau misalnya ngomongin visualnya, jujur aja nih, gara-gara live actionnya pakai singa realistis, Minsource masih agak susah ngebedain mana singa yang muda sama singa yang udah tua. Kayak misalnya Sarabi sama Mufasa itu kan seumuran, tapi Sarabinya itu kayak ibunya Mufasa, terus Mufasa dewasa kalau dibandingin sama ibu kandung atau ibu angkatnya, mukanya malah berasa tuh kayak sama aja. Jadi bingung gitu umurnya, apalagi wajah singanya tuh nggak punya ciri khas yang mencolok antara muda sama tua. Jadi kalau nggak ada warna atau detail yang beda, agak susah banget ngebedain mereka. Terus Timon sama Pumba, ya mereka tuh masih jadi dua yang lucu banget sih kalau buat Minsource ya. Bahkan ada twist di lagu mereka, Hakuna Matata jadi Hakuna Mufasa. Terus Rafiki juga dapat spoiler cerita yang awal cuma dia mulai nemenin Mufasa, dan itu bikin backstory-nya tuh jadi makin keren. Minsource itu juga suka banget sama kualitas dubbing karakternya, soalnya karena nggak ada facial expression kayak di animasi 2 dimensi, otomatis emosi kita dapatnya tuh ya dari suara para dubbernya. Tapi ya memang ada beberapa kayak Osabi atau ayahnya Mufasa nih, ayah kandung, yang menurut Minsource itu kurang emosional, jadi feel-nya tuh nggak dapat maksimal. Tapi yang jelas sih Mufasa ini ya sukses banget ngegambarin kalau The Real Lion King itu sebenarnya adalah Mufasa, bukan Simba. Ditambah lagi film ini juga berhasil banget ngasih makna mendalam soal circle of life. Justru perjalanan hidup yang penuh konflik ini bikin kita benar-benar paham esensi circle of life yang diceritain di dunia Lion King. Makna circle of life dalam konteks Lion King menggambarkan sisi kehidupan yang saling terhubung dan seimbang. Semua makhluk hidup memiliki peran penting dalam menjaga harmoni alam. Soal anak laki-laki Simba, si Kion yang tiba-tiba lahir di akhir cerita film Mufasa, nih buat yang ngerasa bingung ya kenapa ya dia kan gak muncul di Lion King 2, kok tahu-tahu ada di Mufasa? Jawabannya ada di series The Lion Guard. Di situ diceritain kalau Kion adalah anak kedua Simba dan Nala. Terus dia punya tugas memimpin Pride Lands, tapi ini di timeline antara The Lion Guard sama Lion King 2 itu ya nggak nyambung, nggak sinkron gitu lah. Ya kenapa? Karena di Lion King 2 itu diceritain Kiara sebagai anak tunggal Simba, fokusnya ke perjalanan dia jadi ratu dan kisah cintanya sama Kungfu. Sementara di Lion Guard, Ian dapat cerita sendiri sebagai pelindung Pride Lands, tapi nggak pernah ada yang nyebut soal Kiara jadi calon pemimpin. Jadi kayak dunia paralel gitu lah, masih satu semesta tapi narasinya yang nggak sinkron. Nggak tahu nih yang nulis cerita. Kayaknya sih emang franchise live action Lion King ini mau bikin universe timeline yang baru tentang anak keduanya Simba ini. Ya kita lihat aja gimana nanti ya kan. Nah soal tuduhan plagiat nih antara The Lion King sama Kimba the White Lion yang udah lama banget ya, ini kan dulu sempat bikin rame banget. Banyak yang bilang Disney itu nyontek Kimba animasi Jepang klasik bikin Osamu Tezuka. Alasannya banyak elemen yang mirip kayak nama Kimba yang deket banget sama Simba, adegan singa di atas tebing, dan temanya tentang kerajaan singa. Tapi pihak Disney itu selalu ngeklaim kalau mereka tuh nggak pernah ngambil inspirasi dari Kimba. Kasus ini nggak pernah masuk ke meja hijau karena Tezuka sendiri sudah meninggal sebelum Lion King rilis. Dan pihak Tezuka Production milih nggak melanjutkan perkara ini. Ya akhirnya dua karya itu tetap jalan masing-masing aja. Fans sih masih debat sampai sekarang, tapi di sisi lain kita nggak bisa nolak fakta kalau keduanya itu ya sama-sama punya tempat spesial di hati para pecinta animasi. Oke, secara keseluruhan untuk film Mufasa, Minsource mau kasih skor 9,7/10 karena serius deh, cerita dan makna kehidupan yang diangkat itu benar-benar nggak bisa bikin Minsource tuh move on. Elemen emosional yang berhubungan dengan kehidupan, tanggung jawab, dan pengorbanan itu nancep banget di hati ini. Walaupun ada beberapa kekurangan, kayak visual yang kadang bikin bingung beda singa tua sama singa muda, atau beberapa dubber yang adalah yang kurang ngehits atau kurang no-vibes ke emosionalnya, tapi keseluruhan film ini tetap berkesan. Mufasa itu nggak cuma sekedar cerita tentang singa, tapi juga tentang menjadi pemimpin yang baik dan ngerti arti dari circle of life. Jadi meskipun ada beberapa minus, makna yang ditinggalkan itu bikin film ini gak gampang dilupain. Nah, itulah dia review dari Minsource tentang film Mufasa The Lion King. Gimana menurut kalian? Apakah film ini berhasil bikin kalian terhubung sama makna hidup dan kepemimpinan yang ditonjolkan? Atau ada hal lain yang kalian sorotin? Seperti biasa, kalau ada pendapat yang berbeda, langsung aja tulis di kolom komen, kita diskusi bareng. Jangan lupa subscribe channel Klik Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend, jadi jangan lupa klik lonceng supaya dapat notifikasi dan gak ketinggalan sama video-video kita. Follow juga sosial media kami supaya gak ketinggalan update berita dan juga mendapatkan konten fresh setiap harinya. See you!